Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, untuk kembali dipertemukan dengan bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang soleh, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalani ibadah puasa selama 6 hari, dan pada malam hari ini sudah masuk malam ke-7. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir mengapa setiap tahun Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan? Apakah hanya agar kita menahan lapar dan haus, ataukah ada misi besar di baliknya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Coba kita perhatikan pada kata terakhir pada ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti tujuan dari puasa
bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu. Kalau hanya sekedar menahan lapar, banyak orang diet juga merasakan lapar. Bahkan ada yang dietnya itu lebih ekstrim lagi daripada puasa. Tapi belum tentu lebih bertakwa. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa takwa itu? Apa itu takwa? Takwa adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik itu saat kita sedang sendirian, baik itu saat kita sedang pegang HP, atau saat tidak ada orang lain yang tahu. Coba kita renungkan ketika kita sedang berpuasa, kondisi di rumah tidak ada orang, artinya hanya kita sendirian. Kemudian kulkas yang ada di rumah penuh dengan makanan, air dingin yang begitu menggoda. Siapa yang tahu kalau kita minum? Siapa yang tahu kalau kita makan? Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi kenapa kita tidak minum? Kenapa kita tidak makan? Karena kita yakin Allah Maha melihat. Maka itulah latihan dari takwa. Kemudian puasa bukan hanya menahan lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Kalau siang kita berpuasa, akan tetapi mulut kita masih melakukan ghibah, jari kita masih sibuk menyebarkan berita palsu, berita hoak, mata kita masih bebas melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, emosi kita masih meledak-ledak, maka puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika kita saat berada di bulan puasa, kita ini lucu. Lucunya bagaimana? Masuk Ramadan, berbondong-bondong kita menuliskan status di sosial media, baik itu di status WA, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Kita menuliskan atau mengetikkan marhaban ya Ramadan. Hari pertama puasa masih semangat. Seiring berjalannya waktu, masuk ke hari 10 puasa, timbul pertanyaan. Kita mulai bertanya, tanggal berapa Lebaran? Padahal baru hari
ke-10 berpuasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semangat ibadah kita itu sekuat semangat mencari diskon lebaran? Atau apakah kita lebih sibuk mencari baju baru atau hati yang baru? Dua pertanyaan ini adalah bahan renungan bagi kita semuanya, bahwasanya ketika masuk bulan puasa Ramadan, itu yang kita perbanyak adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ramadan dan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa lama Al-Qur'an tidak kita sentuh kecuali hanya pada saat bulan Ramadan? Apakah Al-Qur'an itu hanya menjadi pajangan di lemari kita, di rumah kita? Atau hanya dibaca ketika ada orang yang meninggal? Jangan sampai Al-Qur'an lebih sering dibuka oleh ustadz di mimbar daripada oleh kita di rumah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Targetkan 1 hari 1 juz, one day one juz. Kalau tidak sanggup 1 hari 1 juz, minimal setengah juz 1 hari. Atau dengarkan murotal saat di perjalanan. Yang penting kita konsisten. Yang lebih lucunya lagi, ketika bulan Ramadan, rumah-rumah, masjid-masjid itu banyak berlomba-lomba membaca Al-Qur'an, berlomba-lomba menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan cara membacanya tidak dengan tumakninah, hanya sekedar membaca dengan cepat. Bahkan berlomba-lomba dengan orang lain. Ada yang dipamerkan bahwasanya olah khatam sekian puluh kali, olah khatam 5 kali Al-Qur'annya. Tetapi dari sekian banyak dia menghatamkan Al-Qur'an, tidak paham apa isinya. Yang dibaca dulu paham. Kalau membacanya masih copek aja kan, mode kereta api copek aja kan, berhentinya hanya di stasiun. Kalau di dalam pelajaran tak ada titik komanya, dibaca aja gitu.
Setelah itu ketika dibaca ayat demi ayat, khatam 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 10 kali menghatamkan Al-Quran, tapi tidak paham apa yang dibaca, isi Al-Quran tidak dipahami. Seharusnya ketika kita membaca Al-Quran 1 halaman, lalu kita baca artinya, kita renungi artinya, kita pahami artinya, lalu kita buat apa yang telah kita pahami itu untuk bahan kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Kemudian keutamaan Ramadan itu adalah pintu surga dibuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau setan dibelenggu, kenapa kita masih malas melaksanakan ibadah sholat? Baik itu sholat 5 waktu, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib. Sedangkan di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Istilahnya di penjara, tidak bisa keluar. Tapi yang terjadi, masih banyak di antara kita bermalas-malasan dalam mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena yang perlu dibelenggu bukan hanya setan, tapi juga hawa nafsu kita. Ramadan mengajarkan kita mengontrol diri, menahan amarah, menahan keinginan, menahan lisan. Bahkan Nabi mengajarkan kalau ada orang yang mengajak ribut saat puasa, maka kita katakan inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Bukan malah tambah panjang berdebatnya. Ada orang mengajak bertinju, kita ladeni, itu salah. Harusnya kita sebutkan inni shaim, kamu sedang berpuasa. Tapi jangan mudah diperpanjang. Kalau lah sudah memukul diperpanjang, ya kan? Ditubuhnya balik, malah bertinju gitu. Nah, itu udah benar. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk kita bermuhasabah. Sudah berubahkah kita? Perubahan apa yang terdapat dalam diri kita pada saat bulan Ramadan ini? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Ramadan tahun lalu, dosa apa yang sudah kita tinggalkan? Kemudian apakah sholat kita sudah lebih khusyuk dari tahun sebelumnya? Apakah sedekah kita bertambah? Apakah hubungan kita dengan orang tua semakin membaik? Atau apakah kita masih menyimpan sebuah dendam? Jangan sampai Ramadan datang dan pergi, tetapi kita tetap sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, jika ini adalah Ramadan terakhir kita, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah memanfaatkan setiap malamnya? Apakah kita sudah mencari Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh? Pertanyaan ini perlu kita renungkan dalam hati kita yang paling dalam.
Jangan sampai Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Makanya kita perbanyak doa kita agar kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun depan. Kemudian bulan Ramadan dan kepedulian sosial. Bulan orang-orang dermawan itu keluar. Ramadan adalah bulan berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan.